Hai teman-teman, selamat datang lagi di Peras Learning. Ini salah satu video yang saya buat di tahun 2022. Tapi di kalender laptop saya belum berubah ya. Karena ini salah settingan aja. Jadi salah satu video pertama ini yang saya hanya akan membacakan salah satu tulisan lama saya di Quora. Yaitu saya menulis tentang investasi beras. Langsung aja saya buka dulu Chrome-nya. Saya buka Quora-nya. Jadi tulisan ini terkesan absurd dan konyol banget teman-teman, karena nggak logis. Karena ini tulisan saya buat karena suka-suka saya, karena saya tertarik aja untuk melakukan implementasinya, tapi saya sendiri belum pernah melakukannya. Oke, langsung aja kita buka dulu situsnya. Dan ini salah satu tampilan dari profil saya di Quora. Menulis, membaca, beropini, dan menghayal. Konyol karena ini emang akun yang suka-suka saya sendiri, nulis yang penting seneng-seneng aja. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Udah lama banget sih nulisnya, mungkin udah sekitar 6 bulan lalu. Ini nanti juga saya akan baca tentang bagaimana penjelasan tentang tes IQ. Saya mengangkat tulisan tentang bahaya tes IQ. Oke, ini salah satu tulisannya. Jadi pembahasannya adalah tentang apa yang bakal menjadi investasi terbaik untuk 10-20 tahun ke depan. Oke, jadi saya menulis tentang investasi terbaik untuk 10-20 tahun ke depan adalah investasi beras. Kenapa investasi beras? Mungkin akan terdengar aneh, namun langsung aja saya bacain ya. Ambil napas dulu biar suaranya enak. Iya. Mungkin akan terdengar aneh, namun saya akan membuatnya menjadi masuk akal untuk menjadi investasi 10-20 tahun ke depan. Setiap orang mempunyai target hidup santai. Apakah Anda sudah mengetahui apa yang bisa membuat Anda santai? Bentar-bentar saya diem dulu. Saya selalu kalau membaca tulisan saya ini ketawa-ketawa karena ini benar-benar gak masuk akal. Yang paling sering dibahas setiap topik untuk bisa hidup nyaman di hari tua pasti rumah, uang, deposito, saham, tanah, properti, dan lain sebagainya. Beras yang menjadi makanan pokok pastinya jarang ikut masuk dalam list. Seharusnya beras ini menjadi daftar list karena dari beberapa yang saya baca dan lihat keadaan di lapangan, jika benar tahun 2063 Indonesia kekurangan petani, maka harga beras akan sangat mahal. Selain alasan tersebut, beras merupakan makanan pokok sehingga jika mempunyai beras dalam jumlah yang banyak, sudah tidak akan bingung besok mau makan apa. Lah, orang sudah punya beras, ngapain bingung? Cukup cari kecap, kerupuk biar lebih nikmat. Saya akan berikan perhitungan investasi beras untuk jangka waktu 20 tahun. Ini baru perhitungan sehingga nggak akan sesuai dengan realita. Bayangkan jika Anda dalam setiap hari berhasil menabung 2 kg beras, maka jumlah yang akan Anda punya dalam waktu 1 bulan sebanyak 60 kg. Jika selama 1 bulan operasional dapur habis sebanyak 30 kg, maka sisanya sebanyak 30 kg. 1 bulan 30 kg dikalikan selama 1 tahun, sama dengan 360 kg. Wow, jumlah yang cukup banyak. Sudah cukup untuk bertahan hidup hingga tahun depan. Kemudian 20 dikali 12 sama dengan 240 bulan. 360 dikali 240 sama dengan 86.400 kg. Atau sama dengan 86,4 ton. Jika Anda berhasil melakukan hal tersebut, maka Anda sama saja sudah membuat cadangan makanan untuk 20 tahun ke depan. Luar biasa bukan? Itu saya menghitung jika Anda konsisten menabung selama 20 tahun dan cukup boros dalam kebutuhan beras sehingga bisa saja lebih dari 20 tahun untuk cadangan makanan. Nggak perlu takut lapar dong ya. Namun ada permasalahan lain. Apakah beras tersebut kualitasnya akan terus bagus? Bisa juga kutuan atau sebenarnya ada opsi lain yang menurut saya lebih menarik ya. Investasi gabah yang beras sebelum digiling itu sepertinya akan lebih tahan lama dibandingkan dengan menyimpan beras karena bisa saja kutuan sehingga menurunkan kualitas dan masalah lain. Ini salah satu yang saya pikirkan, sepertinya menarik untuk dilakukan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Have a nice day. Sebenarnya tulisan ini masih ada kekurangan ya teman-teman.
Kita lakuin aja perhitungan tentang ini. Bayangin aja kita punya 86.400 kilo. Misalkan benar kita sebulan cuman kurangi 30 kilo terus, berarti kita bagi aja ya. Kita akan buktikan apakah ini worth it untuk dilakukan. Oke, jadi kita 86.400 dibagi dengan dikurangin ya. Dibagi berapa nih? 80. Misalkan kita sebulan 30 kilo kan, 30 kilo. Ya, misalkan kita besok kan 20 tahun udah punya cucu, punya anak, atau punya cicit gitu kan. Kita pasti udah tua kan. 20 tahun lagi saya juga udah tua, pasti udah punya anak mungkin. Kalau saya udah nikah gitu kan. Ibaratnya, misalkan saya udah punya anak, udah punya cucu, ya kita operasional sebulan 100 kilo lah ya. 100 kilo dikali 12 bulan sama dengan 100 kilo kali 12 bulan 1.200. Wow, jumlahnya banyak banget. Kita satu tahun kita habis 1,2 ton beras coba. Kalau kita sebulan 100 kilo, ya itu kan ibaratnya kita keluarga besar tuh. Punya anak banyak, punya cucu. Bisa habis sebanyak ini, satu tahunnya 1,2 ton. Berarti kalau kita punya stok 86,4 ton, ya itu kita bisa hidup sampai 86 tahun. Bayangin, umur saya udah 40 tahun, dengan total beras saya sebanyak itu ya. Coba kalkulator saya geser dari ketutupan. Oke, berarti ya saya bisa sampai umur saya 100 tahun misalnya. Umur saya sekarang misalnya masih 19 tahun, ditambah 20 ya sekitar 40-an tahun kan. Kalau misalnya saya punya kerjaan, saya bisa nabung, pasti saya akan nabung beras. Dan sebenarnya ada hal lain yang perlu teman-teman ketahui. Misalkan beras ini katanya gabah atau beras itu juga nggak tahan lama gitu, bisa 2 tahun hanya 3 tahun gitu. Karena di tulisan saya ini ada yang komentar gitu. Ini ada komentar-komentarnya, teman-teman bisa bacain. Jadi solusinya kalau yang saya pikirkan, jadi setelah menabung beras selama 1 tahun, kita bisa jualan berasnya. Kita jual dulu berasnya, biar kita dapat, gantilah berasnya jadi bagus-bagus kan. Bayangin, berarti ini investasi beras juga bisa jadi solusi teman-teman jadi penjual beras. Ya mungkin itu aja sih, nggak penting-penting banget saya rasa. Karena ini kayak orang ngehalu gitu. Saya menyadari ini tulisan kayak ngehalu gitu, karena bener-bener nggak mungkin untuk diimplementasiin dan sangat konyol banget. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak loh buat yang udah baca. Kalau mau baca, linknya ada di bawah, teman-teman bisa follow saya di Quora, nanti saya akan semangat nulis lagi.